Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di perkuliahan desain grafis bersama saya Ika Asti Astuti ya. Oke, tema kali ini saya akan kenalin teman-teman dengan namanya ini Memphis Design ya. Kalau teman-teman sering pakai Canva ya, saya yakin banget ya di sana banyak banget desain-desainnya itu dia pakai elemen-elemen yang seperti ini ya kan. Jadi ada bulat transparan, ada bulat yang bulat dengan warna solid, ada yang melengkung-melengkung seperti ini, bahkan ada yang zigzag, ada yang dia rectangle, ada yang dia menggunakan segitiga gitu ya. Jadi ada banyak banget, terutama ada yang seperti ini juga nih ya, bulat-bulat seperti ini, ada yang strip ya, kemudian membentuk suatu bentuk gitu ya, suatu shape. Jadi stripnya bisa bulat, stripnya bisa segitiga, bisa kotak gitu ya. Oke, kita kasih tahu gimana cara bikinnya. Oke, jadi langsung aja ya. Pertama, ini contoh kita kan bikin yang ini ya, yang ada titik-titiknya ini ya. Jadi titik-titik banyak. Oke, untuk bikin titik-titik banyak ini kita tahu dia shape-nya itu pakai bulat ya. Jadi kita pakai shape bulat, ellipse tool. Kemudian kita buat bulatannya. Nah, untuk membuat lingkaran yang sempurna ya, teman-teman bisa sambil tekan shift ya. Jadi di keyboard sambil tekan shift, nanti dia akan punya bulat yang aspek rasionya bagus ya, 1:1. Ini kecil aja, buatnya kecil. Nah, oke. Di sini width dan height. Oke, lingkaran yang kita buat. Oke, ini ya. Lingkaran yang kita buat ini 4,5 mm kali 4,15 mm, sama ya. Jadi ketika kita pegang shift-nya, nanti ini ukuran panjang dan lebarnya itu bisa sama. Oke, kemudian setelah kita membuat lingkaran ya, kita arahin dulu ke selection tool. Ini kita klik effect, kemudian distort, transform ya. Jadi bukan kita sendiri yang copy paste ya, meskipun bisa ya, kita misalkan copy paste ya, atau kita pakai ALT geser bisa, tapi ada kemungkinan nanti ukurannya atau jarak antar lingkaran ini nanti akan berbeda. Nah, kita memanfaatkan ada yang namanya transform effect ini ya. Jadi kalau kita mau buat dia ke sini ya, secara horizontal, berarti bagian move horizontal itu kita ubah. Nah, semisal tadi lingkarannya kan 4,15 mm, kita mau kasih jarak berapa nih gitu untuk antar lingkarannya, misal biar gampang 5 mili aja gitu ya. Kita bisa preview. Nah, kalau kita preview, oh nanti dia akan ke sini gitu ya, akan ke sini. Oke. Nah, kalian bisa ini ya, bukannya ini adalah objek aslinya. Ini ada objek aslinya. Kemudian karena kita geser 5 mili ya, berarti dia akan bergeser ke sebelah kanan. Oke, jadi ini adalah objek kopinya. Jadi kalau kita preview, ini nanti akan kelihatan. Kalau semisal mau digesernya ke sebelah kiri, berarti nanti di sini harusnya min 5 mili. Jadi pakai minus ya, angkanya pakai minus. Oke, kemudian kita akan transform ya. Kita akan copy ke sana mungkin sebanyak 10 misalnya. Ya, jadi kita copy sebanyak 10. Nah, kemudian kita oke. Nah, nanti akan
membentuk seperti ini ya. Nah, ada bahkan yang mungkin di Canva juga ya, yang titik kemudian ada jajar-jajar titik seperti ini. Nah, kurang lebih cara buatnya seperti itu ya. Oke. Nah, ini saya copy dulu ya. Jadi teman-teman, ketika kita pakai yang efek itu ya, yang ke detect atau yang ke select itu cuma titik pertama yang asli ya. Jadi yang lainnya ini langsung bisa ikut ke bisa ke move aja gitu ya. Oke. Kemudian tadi karena kita membuat dia kotak ini ya, kita membuat dia kotak. Nah, ini kita bisa apply lagi, kita kasih efek lagi, distort and transform, pilih yang transform lagi. Nah, nanti mungkin akan muncul seperti ini ya. To edit the current effect, double click the name of the effect in the appearance panel ya. Jadi bisa di don't show again. Jadi pada intinya kalau misal kita udah pakaiin satu efek, kalau kita mau pakaiin efek lagi tinggal di double klik di sini, double klik di efeknya, atau bisa pakai cara yang tadi itu. Oke, ini kita klik apply new effect. Nah, di apply new effect ini kita akan geser dia secara vertikal ya. Jadi di sini kita tinggal isiin dengan jarak yang sama dengan jarak horizontal tadi. Karena horizontalnya tadi 5 mm. Nah, ini kita pakaiin jarak vertikalnya juga 5 mm. Jadi biar dia punya jaraknya sama gitu ya, secara vertikal maupun horizontal. Kalian bisa preview ya. Preview dulu. Oh, oke. Berarti nanti dia akan ada di bawah sini ya. Jadi ini adalah objek aslinya, kemudian ini adalah objek kopiannya di bawah ya. Kemudian copiesnya kita isi misalkan 10 juga sama. Nah, kita oke. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi ini udah jadi ya. Cuma jarak 5 mili ternyata masih terlalu deket ya. Cuman paling enggak teman-teman paham lah ya caranya seperti apa. Nanti kalau masalah jaraknya mau dibenahin gitu ya, itu bisa bikin lagi dengan jarak yang berbeda. Oke. Kemudian nah, oh ya, ada juga saya jelek dulu. Kemudian mungkin teman-teman pernah ngelihat ada yang bentuknya itu enggak kotak gitu ya. Jadi bentuknya itu kok bisa jadi sebuah lingkaran atau bentuknya jadi sebuah segitiga, gimana? Nah, itu nanti ya kita belajar tentang ininya dulu, transformnya dulu. Nanti kita bisa ubah bentuk ini ke dalam bentuk shape yang kita inginkan. Oke, next dulu ya. Yang kedua, ini ada yang strip ya, yang strip seperti ini. Oke, jadi kalau strip karena dia basicnya adalah kotak ya, kita bisa pakai rectangle tool. Ini kita buat aja kotaknya. Kotaknya panjang ya. Kotaknya panjang, mungkin saya pakai warna yang lain biar nanti bisa berbeda ya. Oke, ini width-nya adalah 3 mili. Oke, kita bisa ini ya, width atau lebarnya ini ada 3 mili. Ini kita bisa pasin aja, mungkin dipasin 3,5 mili gitu ya. Oke. Jadi ini kita punya kotak lebarnya adalah 3,5 mili ya, dengan panjang
135,3. Panjangnya terserah sih sebenarnya, nanti ini bisa kita custom juga ya. Oke, kaitannya apa? Kita cek widthnya, karena kita nanti akan sama kayak tadi ya, kita akan transform dia ke horizontal. Oke, kita masih pakai menu transform. Nah, ini kita isiin horizontalnya, karena tadi 3,5 mili ya, jadi lebih enak. Misalkan kita kasih 5, nanti jaraknya berarti per tadi udah ini belum ya, jadi harus diseleksi dulu. Oke, nanti per 1,5 mili akan muncul kotaknya. Nah, di sini ya. Oke, kalau jaraknya terlalu deket bisa digedein lagi. Nah, jadi fungsinya preview yang ada di sini biar kita bisa lihat dulu ya, kalau memang jaraknya itu kalian lihat di sini udah oke gitu ya, kalian bisa langsung eksekusi aja. Tapi kalau masih dirasa nggak enak, kalian bisa cek-cek dulu di sini ya. Kemudian kita copy sebanyak misalkan ada 15 gitu ya, 15. Kemudian kita oke. Nah, jadi ya, jadi sebuah strip. Oke. Nah, kemudian sekarang gimana caranya bisa membentuk strip atau yang bagian dots ini dia menjadi sebuah bentuk yang lain gitu. Oke, kita di sini juga akan butuh shape ya. Yang pertama nih, misal saya akan buat segitiga. Oke. Nah, ketika kalian bikin shape, sama kayak tadi ya, selalu pegang shift. Jadi kalau kita pegang shift, nanti objek shape yang akan kita buat itu perbandingannya 1:1 gitu. Jadi untuk feed Instagram ini bagus juga ya, jadi kotak, benar-benar kotak. Kita nggak perlu harus ngepasin lagi di sebelah width sama height-nya, karena ini udah sama. Oke, kemudian untuk membuat segitiga ya, agak tricky memang. Bisa kalian pakai pen tool ya, jadi pakai ini pen tool, kalian buat gini, ini juga udah jadi segitiga ya. Nah, tapi kalau kalian mau bikin segitiga yang presisi ya, kalian bisa mulai dari kotak, kemudian kalian pakai pen tool, terus nanti kalian bisa bikin ini titik ya, ini bisa bikin titik. Nah, kalian lihat nih ada nih, saya ini dulu ya, saya hapus dulu, dia ganggu. Nah, nanti kalau kalian arahin ya kan, kalian arahin di sini akan ada garis warna hijau. Nah, dia menandakan itu udah senternya gitu ya, ini udah ketarik garis horizontal apa vertikal ya, lupa ya, secara center, jadi pas di tengah. Yang kita bikin titiknya di tengah ya. Ini udah kita bikin titik di tengah, kalau kalian lihat ya, karena garisnya biru. Nah, terus yang bagian titik samping ini kita hapus ini ya, jadi kita tadi udah bikin titik di tengah, kemudian yang titik ini kita hapus. Nah, nanti dia akan jadi sebuah segitiga sama sisi ya. Nah, kenapa sih harus sama sisi? Nah, tuh ya, karena misalkan ini sebenarnya terserah aja sih ya, tapi biasanya kalau di Memphis Design karena dia numpuk-numpuk ya segitiganya itu, kalau misalkan kita nggak buat sama sisi, nanti bentuknya itu kayak kurang apa ya, kurang bagus gitu ketika disatukan. Apalagi kalau kalian mau bikin desain yang misalnya nih modelnya itu seperti ini. Ini kemudian kita rotate dulu ya, kita coba. Nah, nih ya, jadi misalkan kalian mau bikin desain yang kita bolak-balik seperti ini. Nah, ketika segitiganya tidak sama sisi ya, biasanya ini akan ribet kita bikin space di antara segitiganya ini, jadi rasanya acak-acakan gitu bentuknya. Oke. Nah,
elemen Memphis desain yang lain juga ya, bahkan segitiga ini bisa kalian bikin yang ini ada fillnya, yang ini misalkan cuma stroke aja gitu. Nah kalau misalkan mau stroke aja, kalian bisa switch ya bagian warna yang ada di sini, tinggal di switch. Oke, ini tinggal stroke-nya aja, dia nggak punya warna fill. Nah ini bisa kalian gedein nih, misalkan ini 5 poin ya, 5 poin, tebalnya segitu. Kemudian kalau mau agak rounded ya, ini kan ujungnya tajam ya. Kalau mau agak round, nah ini kalian bisa pilih yang ini. Oke, jadi dia agak round ya. Tapi kalau mau tajam, kita pilih yang basic. Oke, hilang ya, jadi balikin lagi ke 5 poin. Oke, seperti ini ya. Oke, jadi ini pun bisa kita pakein untuk elemen Memphis itu tadi ya. Nah, misalkan kita taruh di sini. Nah, biasanya ada juga elemen Memphis yang menggunakan shape-shape dengan warna solid dan warna stroke-nya aja untuk dijadikan elemen Memphis. Oke, kita tadi mau bikin ini ya, shape. Oke, segitiganya kita copy. Nah, kemudian kita akan masukkan ya, amannya sih, sorry, amannya ini akan saya copy dulu ya, saya taruh di luar. Oke, segitiganya saya perbesar dikit. Oke ya, jadi kita harus juga mikirin kira-kira nanti bagian ujungnya gimana gitu ya. Oke, tapi nanti bisa kita ubah lagi sih. Nah, contohnya seperti ini. Habis ini tergantung nih kalian mau desain stripnya itu miring seperti ini atau lurus ya. Jadi kalau ini yang kita bikin ini kan dia lurus ya. Ini kita copy aja deh biar nanti teman-teman bisa lihat bedanya. Oke. Mohon maaf ya. Oke, jadi kalau yang ini lurus ya, nanti kita coba diseleksi semuanya ya. Ini diseleksi semuanya, baik si segitiga maupun si stripnya. Kemudian kita klik kanan, make clipping marks. Nah, oke, jadi segitiga si stripnya itu udah masuk ke dalam bangun segitiga yang kita buat ya. Nah, gimana kalau mau si stripnya tiduran gitu ya, dengan bentuk yang segitiga? Nah, itu ada beberapa cara sih sebenarnya ya. Jadi kalian bisa rotate bagian shape-nya, atau yang kalian rotate adalah bagian stripnya ini ya. Kita coba rotate bagian stripnya. Ini misalkan kita rotate min 30 ya. Kita coba, nah ini juga udah rotate ya. Atau berapa ya enaknya ya? Min 45 makin kita juga bisa isiin sih rotate-nya ya. Oke, mungkin 28 makin jauh ya. Oke, berarti mungkin 26 ya. Oke, mendekati lah ya. Nah, jadi yang saya kejar adalah saya lihat ini bagian sisi segitiganya ini ya, itu lurus nggak sama yang bagian stripnya ya. Karena kalau tadi 30 itu stripnya sebenarnya kurang pas ya. Mungkin yang pas ini ya kurang lebih 26 ya tadi. Oke, nah ini kita harus pintar-pintar naruh stripnya ya. Jadi harus dipasin, jangan sampai bagian sisi-sisi ujungnya ini dia nggak kena istilahnya. Nah, kalian bisa
Kalau memang kurang ya bisa diperbesar lagi nih dengan cara tarik yang sebelah sini ya. Nah ini kalian bisa lakukan itu. Oke, contohnya ini udah segini ya. Nah yang penting bagian ujung ini udah kena dikit lah. Oke, setelah seperti ini ya, sama caranya dengan yang tadi. Ini tinggal kita seleksi semuanya. Jadi kita ini ya, kita seleksi semuanya. Yang penting objek utamanya sama shape ini dia ke seleksi karena ini objek bayangan ya. Kemudian kita klik kanan, make clipping mask. Nah oke. Kalau ini dia berdiri ya, kalau ini dia miring si stripnya. Oke, bahkan yang seperti ini juga kita bisa tambahkan ya. Oh ya, kalau kalian mau ubah warnanya, ini kalian bisa klik dulu ya. Jadi kita akan masuk ke bagian halaman editing ini ya. Di sini di layer 1 clip group ini ciri-cirinya adalah ini. Kalian bisa klik bagian stripnya yang awal tadi, objek awal, terus bisa diubah warnanya. Misalkan warnanya mau ke warna apa nih, merah nih ya misal. Oke, kemudian kalau udah selesai bisa di back lagi. Nah, di back lagi, jadi sampai di sebelah sini hilang. Jadi kalau mau ngedit warnanya seperti itu. Oke, nah ini kalau dikecilin dia jadi ikutan ngecil ya. Oke, jadi ini seperti ini ya, bisa ditumpuk gini kan. Nah ini udah kelihatan ya kayak desain mempisnya seperti itu. Oke, yang bulat saya rasa sama ya, ini udah sama aja. Yang bulat kalau kalian mau dibikin pakai bulatan juga, mau dibikin pakai segitiga juga sama ya. Oke, kemudian kita mungkin akan uji coba atau bikin yang gampang ini dulu, yang transparan ya, kayak bulat atau kotak yang punya transparansi yang beda. Oke, nah kalian bisa bikin bulat ya. Kemudian kita akan masuk ke menu ini ya, transparansi. Ada nih, di sini ada transparansi. Jadi kalian bisa cari kalau yang di sebelah kanan ini ada gradien ya. Kalau kalian klik gradien, nah si transparansi ini dia udah jadi satu, stroke, gradien, dan transparansi. Nah kita set aja nih opacity-nya, jadi misalkan 60% ya. Jadi ini bukan jadi ungu muda, tapi dia jadi transparan gitu ya. Oke, misalkan 50%. Oke. Nah, kita bisa copy. Kalau kita copy ya. Nah, nanti dia punya sisi warna yang berbeda. Misalkan kita kecilin nih. Nah, yang bagian ini yang kena potongannya warnanya beda, itu kenapa? Karena dia transparan sama transparan ya. Di tengahnya dia jadi ketumpuk warnanya. Seperti itu. Ini menandakan bahwa objek ini dia udah bener transparan. Nah kalau mau yang ini transparannya berubah atau beda, kalian bisa set lagi aja. Misalkan jadi lebih solid ya, jadi lebih gelap. Transparan tapi masih lebih gelap ya, misalnya 80%. Seperti ini. Nah ini untuk bikin objek transparan. Mau dikasih warna yang beda bisa juga ya, tinggal ubah aja warnanya. Nah seperti ini. Oke. Atau mau diubah ke belakang, tinggal di arrange send to back ya. Dan ini akan menghasilkan warna tengah yang berbeda juga karena objek ungunya ada di atas objek orange gitu ya. Oke, saya close ini transparansinya. Oke, kemudian apalagi objeknya masih banyak ya. Yang ini dulu deh nih ya, ada yang kayak cacing-cacing gitu atau yang zigzag. Nah oke,
Nah, kalau untuk membuat objek yang model zigzag atau wave gitu ya, gelombang gitu, kalian bisa buat ini dulu dari rectangle atau rounded rectangle ya. Kita buat seperti ini dulu. Ya, jadi garis ya, sebuah garis lurus, atau pakai line juga bisa ya. Pakai line, cukup pakai line. Oke, ini line-nya. Oke, ini misalkan kita gendutin jadi, atau kita pakai 5 pattern round. Gendut banget ya. 2 cukup deh mungkin. Nah, oke. Kita buat ini kita buat garis ya. Kemudian kita kasih efek distort and transform juga. Yang kita pilih adalah zigzag. Ini ya. Jadi diseleksi dulu objeknya, kemudian kita pilih efek distort and transform, kemudian pilih yang zigzag. Nah, nanti kita bisa preview nih, kalian size-nya mau seperti apa, gimana. Makin ke kanan ya, otomatis nantinya makin membesar ya, seperti ini. Kemudian kalian juga bisa tambahkan ada berapa segmennya ya, mau ada berapa. Kemudian bagian poinnya juga bisa diubah ya. Kalau yang ini corner, yang ini smooth. Oke. Nah, kalian bisa tambahin efek distort and transform ya. Kalian bisa tambahin bagian yang vertikalnya tadi ya, untuk bisa copy jadi banyak sama kayak yang ini tadi. Atau kalau enggak ya, tinggal di copy gini aja juga bisa ya, kalau cuma butuh 3. Nah, misalkan seperti itu. Oke. Dengan cara yang seperti ini, kita bisa mengganti atau mengubah warna yang ada di persatuan wave-nya ya. Tapi kalau pakai cara yang kayak kita bikin dot atau strip ini tadi, ini warnanya semuanya akan berubah ketika kita ngubah si ibunya lah ya, bagian yang objek pertama yang kita buat tadi. Jadi objek bayangannya dia semuanya akan berubah. Tapi kalau kita copy manual ya, di sini kita bisa ubah nih warnanya. Oke. Jadi tergantung desain itu tergantung kebutuhannya ya. Jadi mau dibikin kayak gimana bisa. Kayak ini contohnya untuk yang wave atau yang zigzag sama ya. Jadi tinggal di pengaturan bagian efek zigzagnya aja. Nah, kalau untuk membuat yang lingkaran-lingkaran ini gimana nih caranya nih? Nah, kita bisa pakai ellipse tool ya. Ellipse tool. Nah, karena ini tengahnya bolong, ini kita pakai bagian stroke-nya aja, dan ini kita mainan ketebalan stroke ya. Kita bisa main bagian ketebalan stroke-nya. Nah, ini bisa diubah, misalkan yang ini 8 poin ya, 8 poin segini. Oke, ada yang lebih tebal lagi ya, yang di sini. Itu mungkin pakai yang lebih dari 8 poin bisa ya, bisa di set sendiri lah. Nah, oke, udah seperti ini. Kita akan copy dia masuk ke dalam, copy masuk ke dalam, atau ini nanti jadi yang paling dalam, terus kita copy keluar ya, kita scale up ya. Jadi tergantung mau yang mana. Karena ini udah cukup gede ya, kita copy ke dalam aja. Nah, untuk copy si lingkaran ini kita bisa klik Ctrl C ya. Kemudian klik di area luar, Ctrl V. Nah, nanti ini si lingkarannya kita pasin lagi sama kayak yang di sini ya. Kemudian kita akan scale down dia ya, tapi harus presisi gitu ya, harus presisi. Saya agak lupa, Ctrl Shift atau Alt Shift. Oke, Alt Shift. Pakai Alt sama Shift. Nah, seperti ini ya. Jadi ya,
Ctrl C, sorry, Ctrl C, terus klik yang di luar, Ctrl Shift V. Nah, oke. Jadi dia pas di tengah. Jadi kalau yang awal tadi Ctrl V doang itu kan dia jadi ada di luar ya. Tapi kalau pakai Ctrl Shift sama V itu nanti dia langsung di tengah. Kemudian untuk untuk mengecilkan bisa Alt Shift. Oke. Seperti ini ya. Nah, duh, mohon maaf ya teman-teman suaranya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Itu beberapa beberapa cara atau teknik yang bisa kalian pakai untuk membuat elemen-elemen dari si Memphis Design. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.